Jadi nanti kita bisa lihat seperti di Afrika itu mereka pulang. Wih, guys, ini tayangan mahal banget nih. Hah, sebentar ada ini juga. Ada. Bohongan lu di sini. Duh, kalau lagi nyantai begini rasanya pengen liburan. Emang lu mau kemana? Aku pengen ke Pulau Komodo. Aduh, kalau gue mau pengen dah tuh kali umroh. Mimpi kayaknya. Hey, itu bukan mimpi. Semua bisa. Special giveaway Road to 7M subscribers yakin. Hadiahnya adalah liburan ke Labuan Bajo. Wow. Dan juga umroh ke Tanah Suci. Follow Instagram Lembang_Paksu, rental buat Komodo dan juga Irfan Hakim 75. Terus komen deh di postingan tentang giveaway di Instagram Irfan Hakim 75-nya. Dan jangan lupa cantumin hashtag 7M The Hakim. Udah gitu doang, beneran deh, gampang. Oh ya, hadiah umroh bisa diuangkan menjadi 25 juta rupiah. Oh, untuk masing-masing pemenang, semua bisa ikutan. Kecuali karyawan The Hakim. Yaudah, ayo, no kalian, ayo cheers, subscribe The Hakim channel. Ini kita terperangkap. Bro, kanan bro. Sini. Seru banget ini, seru banget. Petualangan The Hakim Channel di Pulau Rambut. Guys, ketemu dengan Mas Bowo BDB. Kita mau ke Pulau Rambut. Oke, ada apa? Yuk. Oke, jadi ini ada satu pulau di Kepulauan Seribu. Dan ini tuh burungnya banyak banget ya? Banyak. Surganya burung lah. Surganya burung. Gue sih belum pernah, makanya Mas Bowo dan baik hati ngajakin gue. Ayo, gue bilang. Dan ini lagi bagus-bagusnya. Ya lagi bagus-bagusnya. Lagi masih ke bagian ini. Ke bagian musim berbiaknya. Jadi Wow. Kita lihat burung-burung lagi ngelolo lagi. Dan alami semuanya. Alami kita lihat dari menara pantau. Oke, dan itu termasuk Taman Nasional nggak? Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa. Oke. Ini Kenalin. Bernard Pak Bernard ini dari Wildlife Photographer Community. wah, oke, Wildlife Photographer Community. Jadi kita akan nyebrang sana. Pulau Rambut itu yang mana sih? Pulau Rambut yang ini sebelahnya Pulau Untung Jawa. Ini pulau konservasi. Jadi nama resminya itu statusnya Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Oke, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, dan tidak bisa sembarangan orang ke situ ya. Harus punya simaksi. Jadi Simak sih apa itu? Simaksi itu surat apa? izin masuk kawasan konservasi. Ah, Jadi ini memang tempat wisata, tapi tempat wisata terbatas. Wisata umum nggak boleh. Ya, oke. Wisata terbatas itu misalnya untuk penelitian, edukasi, pendidikan dan lain-lain. Nah, kita akan pengamatan burung di sana, penelitian. wah, The Hakim sama BDB Channel seneng banget dapat kesempatan ini ya. Oh, BDB sih sering. The Hakim saya ini spektakuler. Banyak kita cek nanti juga akan kita tanam mangrove ya. Ya. Oh iya. Wajib lah nanti kita bilangnya bahwa teman-teman ke sana wajib juga melakukan kegiatan konservasi. Jadi Setuju. masa depan kita paksa ya untuk ikut kegiatan konservasi, nanti nanam mangrove segala macamnya. Kita akan nanam mangrove 777 buah ya. Road to 7M subscriber 777. Agak keramat. Ya, Road to- gue kawin juga tanggal 7 bulan 7 2007 juga. Keramat banget. Berarti ninggalin warisan nanti di Oh iya, benar. Nanti ditengok mas, setiap tahun perkembangan seperti apa. Siap. Oke, let's go. Kita tanam mangrove dan juga banyak sesuatu yang bisa kita gali di sana ya. Ada ular, Iya, ada biawak, ada macam-macam. Tapi jangan kaget, biawaknya segede komodo di Nah, Beneran? ada komodo kan? Terus ini nyerang nggak? Enggak, aman, kita ada bawaknya. Cing cereng. Ingat Pulau Komodo ya guys. Ularnya gede-gede juga lagi. Ada yang sampai 8 meter lah, gitu. Ada 2.
piton, reticulatus, sama ular cincin mas. Cincin mas itu berbisa, Iya. tapi menengah. Bisa kita tangani nanti. Iya. Wah, seru nih guys. Petualangan luar biasa. Ekspektasi gue tidak sepetualangan seperti ini. Bener, bimbing gue ya. Oh, aman di sana. Oke. Let's go. Ada Om Bernard, ini dengan doer. Biar tahu ini doer seperti apa. Coba buka maskernya. Enggak doer banget lu. Wow. Om Bernard, emang katanya di bulan-bulan ini tuh bulan-bulan bagus ya? Ini sebenarnya ada, kalau di konservasi ada kabar menggembirakan ya. Ada sekitar 49 sarang bluwok, bangau bluwok itu Dipteria cinerea. Itu burung garang kan. Dan 49 sarang ini semua ada anak yang baru menetas. Saat ini di situ. Nanti kita bisa lihat, biasanya pagi mereka pergi ya, nyari makan ke daratan. Jam 10 sampai jam 2 itu mereka datang nyuapin anaknya. Nanti kita bisa lihat prosesnya anaknya itu. Oke. Termasuk pecuk padi, terus cangak abu, cangak merah, sama egrita itu ada 4 spesies ya. Itu mereka sedang menetas semua. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat seperti di Afrika itu mereka pulang. Guys, ini tayangan mahal banget nih, kesempatan langka ya. Jarang yang kesini jarang. Oke. Oke. Cepat juga ternyata perjalanannya 15 menit doang ya. Iya. Laut pas tenang aja. Oh iya. Kalau gubrak-gubrak baru ya 3 jam. Agak muter. Muter. Ini kita udah depan mata, udah mau merapat dan terlihat sekali di sini nggak berpenghuni sih ya, tidak berpenduduk maksudnya. Itu benar, tidak berpenghuni yang bahasanya itu begitu. Yang jelas perjalanan kita kali ini selain lancar, nggak ada ombak-ombak, nggak ada ini, ada sambut pelangi. Tadi disambut pelangi, lu dapat ya pelanginya? Dapat ya? Nggak ada pelangi, cakep. Emang jarang ya? Jarang. Jarang. Ini aja jarang orang ketemu pelangi. Momennya pas pagi-pagi, biasanya pelangi kan sore. Iya benar. Ini pelangi pagi, jalanannya udah lancar ini. Ini jam 7 juga belum. Kita merapat 7 di seperempat. dermaga. Ya 2 hari ini penghuninya kita. Oh gitu toh? Nggak ada. Oke, ini beneran tidak berpenghuni, hanya binatang-binatang dan nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Ada petugas dari BKSD ya. Oh, dari iya. piket. Yang nanam itu. Jadi ini beneran resmi ya guys ya. Sekali lagi kalau ada yang mau kesini, ini prosedurnya harus jelas. Kalau nggak punya simaksi masuk sini ya pidana. Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi dan keanekaragaman hayati. Oke. 10 tahun. Selamat. Dan indah banget. Guys, burung-burung udah mulai kelihatan. Aktivitas pagi. Sudah pelangi. Tapi yang pakai kupluk hijau itu agak ganggu. Lupakan dia. Pelangi. Dan guys, dan ini ada masih kawasan Jakarta di Kepulauan Seribu. Pulau yang jarang sekali disinggahi orang. Lihat burung-burungnya udah. Itu burung-burung apa aja sih? Burung air, katanya burung air. Tapi di sini ada juga burung-burung kicau, ada juga. Elang pun ada. Ini kok pagi-pagi mereka tuh tiap burung aktivitasnya beda-beda kan? Beda-beda. Pagi-pagi mereka kerja. Berangkat kerja cari makan. Shiftnya sendiri-sendiri. Oh, ini yang bikin bete sampah-sampah kiriman dari sana. Kalau di sini sih nggak mungkin karena di sini kan tak berpenghuni, betul ya Pak ya? Betul. Jadi kalau buang-buang sampah itu ke bawah arus, ya udah ke tepian-tepian itu. Dan nih pesanan saya nih, bener kan? Nih hari ini nanti kita akan tanam ya. Ada 777 pohon. Kok nanggung banget. Tadi gue emang maunya 1000. Tapi ya udah ini kan road to 7M nih. Dan 7 itu angka keramat gue, my lucky 7. Mas Bernard, ini ntar aku ngomongnya tadinya Bang Bernard ya. Terus tadi ABG tuh lihat tuh. Foto. Gue heran sama dia. Mas, ternyata dia orang Jawa.
Kirain gue dia orang Ambon kayak si Beta. Ini namanya Beta. Kita. Di Sapril, iya. Jadi ini nanti kita akan tanam. Iya. Di mana? Di belakang bisa, sampai sini bisa. Oke. Ini buat mengganti yang sudah banyak tumbang. Ah, Ini kalau udah gede buat sarang beberapa burung air. oh. Kita ada 26 jenis burung air, 39 burung terestrial. Oke, oke. Luasnya kita ini ada 45 hektar. Kalau di sini 90 ya. Karena Di sini- termasuk lautnya dihitung. Luas 90 hektar itu termasuk laut sekitarnya. Daratannya Tapi daratannya itu 45 45 hektar. Oke, dan tadi ada apa? Burung, Burung air, air. 26 spesies. 26 jenis. spesies. Yang burung terestrialnya Nah, 39. terestrial itu apa? Biar. Jadi dia burung yang di darat. Burung kicauan segala Nah, macam. itu disebut masuknya areanya di burung terestrial ya, Burung guys. air ini nyari makannya di air, di rawa-rawa, termasuk air laut segala macam. Oke. Nah, ini kalau mangrove ini tuh katanya untuk supaya air lebih bagus, kualitas Mencegah abrasi air. juga. Apa? Mencegah abrasi. Abrasi, mencegah pengikisan Jadi pulaunya juga. terus sama memperbaiki ekosistem. Kerang, kepiting, segala macam biota laut lah. Oke, oke. Dan burung-burung juga suka dengan Iya. Ini ya teman-teman, ini dari di Hakim kemarin berapa? 777. Iya, Berarti betul. itu road to 7M. 7M. Iya, betul. 77-nya? Eh? 77-nya? 7 kayak pokoknya angka 7 Angka aja. 7, spesial Tadinya mau angka 7.777, tapi ntar ketutup pulau ini. Sok banget. Ini kan kunjungan pertama, 777. Nah, selanjutnya 7777. Iya. Gue Ini. anak ke-7, pelangi 7 warna loh. Oh, 7 warna. Ya. Al-Fatihah ada 7 ayat loh. Oh, itu berarti Pelangi 7 bener kan, lapis. nah. Tuh. Tuh. Bener. Gue anak ke-7. Nah, 7. Kawin tanggal 7 bulan 7 2007. Dapetin anak Pangdam 7. Wow. 7 semua. Sidratul Muntaha 7 ya. Ya sudah teman-teman 7 tuh. Oke, kita kenalan dengan tim dari BKSDA-nya ya. Pagi, saya Irfan, apa kabar? Baru beli sarapan tuh. Iya nih, pagi-pagi kan. Pak siapa namanya? Pak Budi. Pak Budi, ini Budi. Ini tuh yang selama ini kita cari tuh ini ternyata ini. Pak Budi tinggal di sini. Tinggal di Pulau Nyawa. Nah, tapi berarti segini tetap dijagain juga. Tiap hari ke sini. Iya, iya. Jam 7.30 sih Iya. jadwal kerja di sini. Ngapain aja biasanya Pak Budi? Kami penjagaan, terus patroli keliling. Oke. Banyak sih kegiatan kita kayak Iya. seperti menanam, terus bersih pantai, Oke. gitu. Ya, pelestarian juga. Pelestarian, pengawasan dan lain sebagainya ya. Iya. Makasih loh kita diizinin buat Oke, ada di sini. sama-sama. Ini Pak Jaya nih. Ya, udah berapa tahun di sini? Berapa ya? Dari 96 sih. Waduh. Hah? Beneran, Pak? Gua baru lulus Turun-temurun Pak punya pengalaman. Dari tahun 96? umur berapa dulu 96 kerja di sini? 18 ya? 18? Iya, Kenapa? Kenapa mengabdikan diri? Iya, karena mungkin salah satunya penduduk lokal yang dekat sini ya. Iya, Ya. Pak Jaya. Terus Ya ada kesempatan aja mengambil di sini. mengabdi sini. Dan emang cinta juga ya. Iya, salah Ya, kalau, satunya gitu. kalau udah cinta, udah hati yang berbicara, udah. Dari tahun 96 sampai 2021 juga nggak kerasa ya. Iya. Katanya punya jodoh di sini juga ya? Enggak. Jadi tetap di Tangerang sana. Diangkat PNS loh. Mas. Oh ya? Oh ya, sampai diangkat PNS jadi. Iya, siap. Tuh, ini kepala resortnya nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Ya, makasih diizinkan. Oke, siap. Jadi, tetap harus surat menyurat itu harus lengkap untuk masuk ke area sini. Dan terima kasih juga udah mematuhi semua peraturan. Ya, harus itu. Nih, simaksnya itu seperti ini. Ini dari Kementerian Lingkungan Hidup tuh ini jadi masuk kawasan konservasi atau simaksi. Surat izin masuk kawasan konservasi. Tuh ditandatangani sama Pak Karyadi. Mana ya Pak yang ada tangannya. Bukan tempat wisata umum ya, tapi tempat Nah. wisata terbatas. Betul. Jadi orang bisa ke sini tapi dengan persyaratan dan juga surat izin Ya, harus di sini lengkap. ada juga nih. Dan tujuannya harus benar ya. Terus selama aktivitas didampingi sama petugas di sini. Betul. Dia macam tuh. Oke. Sip, simaksi sudah lengkap semuanya. Ini kan kalau kita kan keperluan udah jelas nih untuk pengamatan burung dan pengambilan gambar. Nah, Nih, tuh keperluan udah jelas ya. untuk pengamatan burung dan pengambilan gambar dalam bentuk film dan foto komersial. Gitu. Jadi beda-beda Ada biayanya juga tuh. PNBP itu. PNBP nih.
Ini tidak bisa dibayar cash ya, langsung ke kas negara. Nah betul, nih seperti ini. Seperti itu, jadi langsung ke kas negara, jadi tidak ada gimana-gimananya. Iya, betul. Sip, Pak Karyadi terima kasih juga sudah menaruhkan. Ini Pak Bernard yang mana Pak Bernard? Pak Bet. Di Papua. Sonanya gue. Bernard T. Wahyu Wiryanta. Sip, kalau begitu terima kasih. Bismillah. Resmi. Karena sekali lagi ini daerah konservasi ya. Jadi apapun tidak bisa diambil, tidak bisa dirusak dan lain-lain ya. Mancing pun nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Iya betul. Karena 45 hektar lautan pun bagian dari kawasan itu. Jadi makanya kawasan ini itu 45 hektar plus laut jadi 90 Iya, hektar. benar. Ya. Itu informasi Pak Bernard. Pintar kan sih. Apa lah? Ujian lulus ini. Gitu. Takutnya pas sudah tayangin kan orang pada pengen kesini. Ya, asal prosedurnya jelas kan. Benar. Ya dan tujuannya untuk apa? Yang penting tujuannya. Tujuannya dulu. Jadi tujuannya tidak untuk bersenang-senang, maksudnya pesta apa itu Kalau nggak bisa. peternakan kan di sini banyak pilihan sebenarnya kan di pulau-pulau yang, Betul. Silakan kalau perlu untung coba. yang komersil kan banyak. Ya, ya, ya. Nggak ada larangan datang ke kawasan konservasi, cuma ikuti aturannya Iya, gitu aja iya. gitu. Nggak haram kok datang ke kawasan konservasi, Iya, iya, boleh, iya. cuma ikuti Memang aturannya. boleh di aturannya boleh. Justru buat edukasi sebenarnya. Kami sih banyak yang penelitian sini, yang untuk mengambil bahan skripsi, tesis ke sini. Kemarin aja pas itu ada anak IPB baru seminggu di sini. Oh iya? Yang analisa vegetasi mangrove sama hutan dataran rendah. Jadi kalau kawasan konservasi ada 3 tingkatan. Taman Nasional, 2K Marga Satwa, paling tinggi cagar alam. Wah itu paling ketat. Nah, itu paling kita Kita ada Pulau Bokor. ada. Itu kita ngambil gambar di publis pun kalau bukan urusan itu nggak boleh sama sekali. Yang boleh ya dinas Itu cagar alam. cagar alam. Itu paling sakral lah tingkatannya. Cagar Apa alam. aja tadi? Taman Nasional, Nasional. 2K Marga Satwa ini kita. Ini Swaka Marga Satwa. Jadi boleh kesini tuh tujuannya untuk edukasi, penelitian, Kemudian birdwatching. bird watching ya. Berarti hubungi BKSDA setempat, Ya. minta izin, ada isi maksi surat izin, makan siang. Bukan, isi maksi surat izin. Bikin masuk kawasan konservasi. Masuk kawasan konservasi. Jalan Salemba nomor Maksi saya mah makan di Jalan Salemba ya. Prosesnya itu lama nggak? Cepat, Cepet ya? 2 hari beres lah. Berberes. Yang Asal pasti tujuannya pasti. Pasti ya. Menghubungi aja di kan ada Ya, ya. kontaknya. Ya, bikin permohonan dulu. tim permohonan. Dan bisa nggak diizinin kalau Bisa tidak tujuannya. Tujuannya Tidak jelas. Tidak jelas ya. Oke, oke, oke. Ada maksimal nggak sih? Kami kapasitasnya itu kalau sekali kunjungan 25. Oke. 25 membatasi. Kalau ke dalam kami batasi 10 lah maksimal. Itu kenapa? Karena untuk menjaga kenyamanan si hewan-hewan tersebut. Jadi kalau terlalu berisik, terlalu ramai, nanti dia merasa terganggu, Pasti nggak datang terbang. sini lagi, kapok mereka ya. Kami juga kan masuk situs Ramsar internasional, jadi nggak hanya status nasional aja. Ini tuh, Ah, rambut Jadi kalau ada apa-apa ya bukan hanya Indonesia yang menyorot itu semua. internasional ini. Karena memang burungnya juga bukan hanya endemik Indonesia, Ada tapi yang migrasian berbeda. juga. Nih, jadi Wah, nih, ini kita Kepodang. belajar. Kepodang ini kalau di darat kan ini udah terancam punah nih. Itu Kepodang. Ya, yang kuning. Ada nomornya, guys. Nih, ini Kepodang. Kepodang, Ada genetik. darah laut. Blue walk nih, blue walk yang tadi katanya blue walk. Nah, oh ini blue walk ini katanya kata Mas Bernard, Bang Bernard, ini lagi banyak lagi beranak ya. Ya, Jadi nanti kita bisa melihat dia pergi untuk mencari makan, kemudian juga balik lagi untuk ngasih makan anak-anaknya. sebenarnya ini juga banyak yang Yang belum bersarang. ketulis. Yang Oh. bersarang juga banyak. Cuma kayak gini burung kicauan nih kayak Kepodang nih ada juga yang bersarang. Terus burung kacer itu ada juga yang bersarang. Ada blekok, gue baru tahu ada blekok maling. Burung maling. Koak. Karena dinamakan maling karena dia suka mencuri ikan dulu. Kalau di kampung saya dia tuh suka mencuri ikan di Sama tuh disebut sama ya. sama. Dia ini mana? Nomor 7. Hah, sebentar ada ini juga. Ada. Bohongan lu di sini. Dulu tahun zaman masih COC di sini, sekarang udah habis. Ya nggak tahu lah. Itu juga lah. Tapi dia kan takut sama orang. Kalau di gunung kan dia takut sama orang. Saya sering ketemu ini kalau di gunung dia takut sama orang. Tetap aja, ya wangi girang. Maaf.
Nih, ini nih sang pencuri. Situ. Lada udang. Rokok. Lebih banyak lagi. Tuh, kurang lebih ada 30 jenis kurang lebih yang dicatat sini, tapi bisa lebih dari ini ya. Oke. Ini baru bukan ukiran, ini namanya apa sih? Relief. Ini baru reliefnya. Kita ntar lihat aslinya. Jadi, sebelum apiari jadi, sebelum kita membuat ekosistemnya, gue diajak sama Mas Bowo BDB Channel ini untuk melihat di lingkungan aslinya seperti apa. Jadi gini, banyak orang ngomong, ya bagus itulah, oh dilepas itu, iyalah. Memang bagus di sini. Ya memang rumah mereka di sini. Iya ya. betul. Ya tapi salah satu usaha kita untuk mereproduksi mereka juga ya. Ya. Dengan membuat alam mirip mungkin dengan mereka, dan ntar ketika sudah sampai kuotanya nanti kita lepas liarkan lagi. Iya, gitu. bagi tugas lah. Jadi istilahnya. populasinya bisa seimbang. Kalau kita ini kan di pulau sendiri ya, jadi emang agak mudah untuk memantaunya. Kalau di hutan udah susah banget untuk memantau. Banyak banget penangkapan liar, terus alih fungsi lahan utamanya. Betul. Di Indonesia masih banyak sih yang bagus, tapi lebih banyak lagi yang sudah rusak. Ya. Gitu, jadi ya udah kita pertahankan yang masih bagus, kita perbaiki yang rusak. Nah, perbaiki alamnya dan juga habitatnya, kita persiapkan juga senjatanya, penghuni-penghuninya ya. Betul. Setelah itu baru kita lepaskan lagi. Kita benar-benar disambut loh, ini kepodak sama kacar bunyi barengan. Tuh gitu. Kalau di Jawa namanya Ini putu. indah banget loh guys. Ini burungnya warna kuning, burung mitos di Jawa, makanya dia cepat punah. Kadang-kadang orang lebih takut mitos daripada undang-undang kan. Kalau kita di beberapa hutan sih memang kita tidak diciptakan mitos, tapi kita terapkan hukum adat. Karena kan adat ada di atas undang-undang. Ya. Dan sanksinya lebih ditakutin daripada sanksi pidana. Iya. Model di Gunung Perahu itu ya denda adatnya suruh nanam pohon 1000 ketika dia merusak itu ya, terus dia nggak dapat air dari gunung. Sebelum dia bayar denda adat itu, mereka lebih takut itu, nggak dapat air, nggak bisa minum, masak, nggak bisa ngairin sawahnya, celaka. Karena ketika pidana diterapin nggak menyelesaikan masalah. Iya, nggak ada. Iya. Tapi itu berarti harus ada kerjasama dan juga kesadaran dan pemerintah daerah juga ya, menciptakan peraturan daerah juga untuk melindungi habitatnya. Ya biasanya kita provokasi lurah-lurah itu, bikin deh denda peraturan adat, kita bikin draftnya, mereka terapkan, lebih efektif. Betul. Nah kalau di dunia ikan itu tuh berhasil dengan adanya eksploitasi tanda kutip ikan-ikan tersebut, mereka menjaga alamnya, karena ikan itu dijual sama mereka kiloan daripada satuan, lebih mahal satuan. Hidup sama mati beda, mati dihitungannya kiloan, kalau hidup hitungnya satuan. Jadi mereka jaga supaya ikan-ikannya hidup, supaya dan mereka indukan didiemin karena indukan akan menghasilkan anak-anaknya. Jadi mereka menjaga lingkungan akhirnya. Oh di dunia ikan. Iya, masyarakat adat Merauke itu sudah menerapkan itu. Kearifan lokal di Merauke itu arwana silver. Ya. Itu ada kuota dari pemerintah. Tapi mereka juga sadar. Jadi hanya ambil yang anakannya saja, indukan produktif dilepas lagi karena mereka tahu ini jadi duit nih. Nah itu. Kalau nyantai indukannya habis di alam, ya mereka nggak dapat apa-apa. Itu dia. Ya kalau dalam kondisi mati dihitungnya per kilo. Ya. Kalau itu hitungnya per ekor bahkan per inci. Makanya itu Ya, yang membedakan antara ikan dengan burung. Burung itu sangat kompleks ya. Itu burung gimana caranya ya? Burung alih fungsi lahan itu juga ini. Kalau di Jawa sendiri bukan karena murni penangkapan liar, walaupun itu faktor utama ya. Tapi alih fungsi lahan kayak lahan garapan, terus dipakai pemukiman. Kayak di Bogor tuh pemukiman udah naik-naik ke gunung gitu kan. Iya. Burung terdesak ke gunung-gunung, lama-lama ya hilang gitu. Terus yang penembakan cuma iseng itu loh. Nah, itu Gue kesel cuma dari kena. Lah terus Itu mati. sih, kalau di Papua kan sebenarnya motifnya ekonomi. Itu dulu ditangkap, masuk penjara, nggak menyelesaikan masalah. Kemudian kita data, kamu nembak burung cendrawasih, dijual aku berapa? Mati. Nah, 500.000 Bapak. Kau tahu tempatnya? Di mana? Mereka sering nari, segala macam. Mereka punya data pemburu-pemburu liar ini. Ya sudah, mereka kita didik untuk jadi guide, kita bawa tamu dari Jakarta. Lebih mahal. 500.000 satu orang. Iya. Bayar untuk lihat tarian cendrawasih. Di Waigeo itu cuma jalan kaki 1 jam udah bisa ngeliat tarian cendrawasih. Hanya dia mikir, Bapak, kalau burung kita tembak habis nanti tidak ada orang datang ke sini, kita tidak dapat uang lagi.
kita tidak perlu ceramah konservasi, mereka tahu sendiri akhirnya. Sampai sekarang jadi desa wisata. Oh, Jadi aset ya. burungnya tetap lestari, Ya. Ada berduit. duitnya tetap. Akhirnya bukan hanya guide, homestay-nya laku, oleh-olehnya laku, pantainya, kemudian termasuk yang tukang ngebom ikan itu. Iya. Polanya sama. Akhirnya mereka jadi guide untuk diving, terumbu karang, segala macam. Aduh, mudah-mudahan kesadaran itu tuh menyeluruh ya Ya, di makanya segala pelosok ya. kayak gini kan kewajiban kita untuk sebenarnya bukan mengedukasi, kita ngasih referensi lah ya. Ya, teman-teman semuanya biar tahu seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya itulah makanya Mas Irfan kita culik ke sini Ya, salah satunya untuk itu. mengedukasi Betul. teman-teman lah. Dan aku senang sekali diculik. Bener, tapi ini hal-hal seperti ini, hal-hal positif itu harus disebarkan. Ya, harus kita sebarkan. Gitu. Jadi jangan hanya kuar-kuar saja, saling tuduh, wah gimana sih, bla 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 bla. Nggak nyelesain masalah. Ini saya masalah. Ya. Salah Iya, satunya Mending datang kita culik, ayo kita culik, kita pasang nanam bakau, itu kita lihat burung seperti ini loh. Kalau bakonya tambah banyak, nanti populasi tambah banyak loh. Iya. Sarapan dulu terus kita masuk ke hutan. Boleh? Wow, guys, sarapan. Habis itu kita masuk hutan. Ada pelangi nggak ya di hutan? ada. Oke, makan sudah. Selanjutnya apa nih? Nah ini Pak Indra. Pak Indra, Ini petugas salam di sini. kenal. Ini kan kawasan konservasi. Sudah lama tidak hujan juga, banyak daun kering. Salah satu aturannya tidak boleh merokok. Ya oke. Selain nanti rawan kebakaran, asapnya nih. Mereka tahu kita nanti pada kabur semua. Oke. Sama ya 80 desibel lah, jangan lebih kira-kira keberisikannya. Ya. Itu kayak nyindir gue deh. Kayaknya kan dari tadi gue berisik ya. Berarti ntar gue diem ya. Enggak dikurangi. Dikurangi. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal rokok, kan gue mau bikin aviari tuh. Kalau gue mau pakai aturan nggak boleh yang rokok nggak boleh masuk, bener? Ya memang harusnya seperti itu. Nah, oke. Saya ngerokok nih, tapi ketika di tempat seperti itu ya nggak boleh ngerokok. kenapa Sip, ngerokok? bener. Itu aturan Bener. baku udah. Apalagi Oke. puntungnya dibuang di situ walaupun diumpetin Nah. kan bengis. Oke, berarti sekali lagi peraturannya seperti itu. Iya benar. Di luar aviari silakan kita bikin tempat Pas merokok masuk, Iya. nggak, Nggak iya, boleh betul. sama sekali. Oke. Ya, ini di sini masih boleh ya, kalau di alam liar beneran parfum kita nggak boleh, mandi nggak boleh pakai sabun segala macam, terutama yang banyak karnivora gitu. Oh, Kabur. kabur atau nyamperin? Kalau harimau masih nyamperin dan nyerang, kalau macan kumbang itu lebih takut ke manusia. Itu pasti lari. Belum ada sejarah manusia dimakan sama harimau. Iya, lari Macan dia, kumbang sering nggak ada. ketemu Kalau lari. harimau, ya. Macan kumbang selalu lari. Makanya yang tadi di sini mungkin masih ada, bisa jadi, tapi lari. Dulu. Ada. Sekarang paling kucing ya, Ndra? Iya. Kucing, kalau macan kumbang nggak ada. Kucing hutan ada? Kucing hutan ada. Wow. Jarang kelihatan Bang. Nah, coba kita kalau lihat bisa lihat bagus ya, Pak. Nanti dia ada pintu dimensi. Ada dimensi itu. Udah sekarang? Oke. Oke guys, yuk kita jalan. Yuk. Ini pengalaman gue banget. Pertama, masuk ke pulau tak berpenghuni, hanya makhluk-makhluk lawan di sini, yaitu burung-burung, biawak, ada macam-macam lagi. Nah, macam-macamnya itu. Ini seru banget. Kita lihat blue walking itu tuh. Ada sekumpulan di satu pohon dan kemungkinan situ banyak anak-anaknya. Sini benar-benar tidak berinteraksi secara langsung banget, tetap ada jarak, jadi mereka tidak merasa terganggu. Dan ini memang high levelnya pas di kehidupan mereka ya, terbang-terbang gitu. Jadi kita memang agak tinggi dikit, selevel sama pohon-pohonan tempat mereka berinteraksi dan lain-lain.